mekanisme resistensi, kita flashback dulu ya ke blok 1.4 atau 2 ya, tentang mekanisme kerja obat antibakteri. Ya, sebelum kita masuk ke resistensi, ya kita harus tahu mekanisme kerjanya terlebih dahulu. Ini kita bahas dulu. Recording in progress. Kita bahas dulu untuk di sini ada. Ya, kita bahas dulu mengenai mekanisme kerja obat antibakteri. Ya, yang pertama yaitu menghambat sintesis dinding sel, kemudian menghambat sintesis protein, menghambat asam nukleat, kemudian menghambat metabolik, ya jalur metabolik, kemudian juga menghambat integritas mengasar ya. Jadi ini sintesis dinding sel ini sudah ada ya bakteri antibiotiknya, misalkan beta-lactam. Contohnya beta-lactam, golongan beta-lactam itu ada penicillin, cephalosporin, carbapenem, dan meloxicam. Ya, kemudian di sini juga ada sintesis asam nukleat. Ya, jadi di sini ada golongannya ya untuk sintesis, cara kerjanya dengan mensintesis folat itu ada sulfonamid, ada trimetoprim. Kemudian golongan DNA gigantase di sini ya golongannya quinolon, cara kerjanya. Kemudian ada sintesis protein ya, ada yang subunit 30S, ada yang 50S. Nanti ini contoh-contoh obatnya ya, proline, nisin, seperti itu. Setelah mengetahui mekanisme kerja obatnya, kita masuk ke resistensi obat. Ya, jadi kenapa sih resistensi obat itu bisa terjadi seperti itu? Jadi peresepannya yang banyak ya dek ya, sebagian besar walaupun misalkan tidak terinfeksi bakteri, tetapi diresepkan antibiotik, itu salah satu penyebab terjadinya resistensi ya. Misalkan harusnya kan hanya infeksi bakteri aja yang memerlukan antibiotik, jadi misalkan infeksi virus, kemudian infeksi yang lain, infeksi jamur ya, tapi tetap diberikan antibiotik seperti itu yang menyebabkan dan banyak terjadi ya, dan banyak terjadi peresepan antibiotik, atau misalkan beli sendiri ya, karena masyarakat percaya seperti itu, oh minum antibiotik padahal hanya flu saja, mereka membeli antibiotik sendiri di apotek dan diperbolehkan oleh apoteknya ya, itu juga sering terjadi. Kemudian penggunaan antibiotik yang pada manusia ya, yang tidak tidak terjadi untuk infeksi bakteri saja, tapi juga pada hewan ya, jadi infeksi pada hewan, kemudian untuk kesehatan seperti itu ya, mencegah infeksi pada hewan. Itu kan sering kita dengar juga ayam misalkan disuntik antibiotik seperti itu ya. Jadi itu yang sering kita perhatikan juga. Jadi seluruhnya harus bekerja sama untuk menghindari resistensi antibiotik. Kemudian selain penggunaan yang tidak tepat, jadi terkait dengan antibiotik, penyebaran resistensi juga ya, strain resistensi bakteri dari orang ke orang, ini juga memerlukan perhatian ya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Karena perkembangan antibiotik sendiri ya, dengan penggunaannya itu jauh lebih besar penggunaan secara bebas dibanding perkembangannya sendiri ya. Penelitian mengenai antibiotik, menciptakan antibiotik yang baru itu masih terbatas. Jadi pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan terkait nanti kalau adik-adik sudah menjadi dokter, pilih-pilihlah untuk meresepkan antibiotik. Jadi jika memang ada indikasi, silakan memberikan antibiotik.
misalnya tidak ada indikasi, tidak perlu meresepkan antibiotik ya, bersama-sama untuk menghindari resistensi obat terutama antibiotik ya, selain antivirus tentunya kemudian antiflu. Tapi yang paling ditekankan ya untuk resistensi adalah resistensi antibiotik. Nah, asal dari resistensi obat ini bisa terjadi non-genetik dan genetik. Ini dari non-genetik, misalkan dari replikasi aktif dari bakteri itu sendiri, ya, yang diperlukan oleh minyak antibakterial. Kemudian yang target spesifik ya pada mikroorganisme terhadap obat. Ya, jadi non-genetik ini dari bakterinya sendiri ya, jadi ada yang struktur target spesifik, kemudian replikasi yang aktif ya, kemudian mikroorganisme yang menginfeksi host pada site tertentu ya, misalkan di sini contohnya misalkan antibiotik yang sebenarnya khusus untuk salmonella misalkan seperti itu ya, jadi dia tidak cocok pada, harusnya tidak untuk salmonella seperti itu, tapi diberikan antibiotik tersebut ya, sehingga dia tidak bisa menembus intrasel antibiotiknya, jadi tidak mempan pada penyakit tersebut, itu juga bisa menimbulkan resistensi obat ya. Kemudian replikasi juga yang aktif, contohnya banyak ini ya, banyak replikasi aktif dari bakteri sendiri ya, jadi dari bakterinya dia memiliki kemampuan untuk replikasi yang aktif sehingga dia diperlukan untuk yang diperlukan untuk antimikrobanya sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah genetik. Genetik di sini ada kromosom dan ekstra kromosom. Kalau misalnya ekstra kromosom resisten itu bisa melalui plasmid yang nanti akan saya jelaskan ya terkait transfer genetiknya. Kemudian terkait dengan kromosom itu ada beberapa mutasi yang terjadi. Sudah jelas ya sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Nanti silakan langsung saja nih jika ada pertanyaan, kalau memang kurang jelas supaya lebih bisa dipahami seperti ini ya. Untuk mekanisme sendiri ya, ada mekanisme intrinsik dan ada mekanisme didapat. Jadi di sini transmisinya yang terkait dengan transmisinya, transmisi vertikal itu apakah penularannya terjadi dari bakteri satu kemudian ke dalam secara vertikal ya, tidak melalui host seperti itu, tidak melalui pencampuran genetik. Kalau yang didapat dapat melalui ekstra kromosom DNA. Ini mekanisme kerjanya ya, jadi ada yang antibiotik ini mekanisme kerjanya ada yang mendegradasi enzim, kemudian ada yang melalui efflux pump ya, kemudian ada yang mengubah enzim seperti itu. Nah, ini yang tadi saya menjelaskan terkait dengan yang didapat ya. Jadi dalam keadaan ini transformasi dia akan melalui plasmid ya adik-adik ya. Jadi melalui plasmid misalkan dari satu bakteri yang memiliki gen resisten itu bisa mentransfer genetiknya ya, itu ke bakteri lain. Apakah dia bisa melalui transformasi ya, transformasi parsial genomnya ditransfer, kemudian apakah dia melalui konjugasi ya, atau melalui transduksi. Kalau transduksi di sini dengan perantara virus ya, kemudian
deteksi ini menempel, dia berdekatan terlebih dahulu, lalu dia mentransfernya. Ini ya, jadi ini salah satu mekanisme resistensi, itu dia adalah non-aktif enzim yang ada di. Jadi misalkan di sini dia akan menghasilkan enzim beta laktamase ya, untuk golongan beta laktam. Jadi ada enzim beta laktamase itu nantinya bisa cincin dari antibiotik penisilin seperti itu ya, akan mencari beta laktam, kemudian cincinnya pecah itu sehingga dia tidak bisa berfungsi untuk mengobati seperti itu ya, untuk membunuh mikroorganisme. Yang kedua mekanisme resistensi yaitu dengan mengubah target molekulnya ya. Jadi misalkan di sini dia mengubah struktur genoma pada target antibiotik sehingga dia mencegah penularan. Dan contohnya di sini ada ribosoma NA ya, ribosoma RNA ini yang mencegah makrolag untuk berdekatan dengan ribosoma subunit, sehingga makroladnya tidak berfungsi lagi untuk bekerja ya dengan sintesis protein tadi. Kemudian mengurangi aktif obat, jadi harusnya obatnya seperti ini ya, contohnya seharusnya obatnya bisa masuk gitu kan dengan jumlah tertentu, kemudian dengan dia akan mengurangi aktif obat sehingga tentunya obat yang masuk itu dicegah ya, atau sedikit dia rilisnya sehingga mikroorganismenya tetap hidup di sana sehingga tidak bisa dibunuh. Kemudian ini juga meningkatkan eliminasi obat, jadi beberapa organisme dia bisa menghasilkan eflaksma ya, ini meningkatkan kapasitas organisme untuk kemampuan dari organisme itu meningkat untuk mengeliminasi obat sehingga dia merasa terlindungi. Jadi di sini intinya ya, jadi organisme itu kalau diberikan, kita nih menciptakan antimikroba, antivirus seperti itu ya, mikroorganisme sendiri dia memiliki kemampuan untuk menghindari obat-obatan tersebut ya, mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sehingga dia mempunyai beberapa mekanisme ya untuk melindungi dirinya sendiri sehingga dia bisa bertahan hidup ya, seperti itu. Ini untuk bakteri atau virus bisa bertahan dengan hidup ya dengan cara seperti ini ya, dengan mekanisme resistensinya sehingga dia bisa melindungi seperti itu. Ya, ini contoh-contoh dalam peningkatan eliminasi obat itu ada tetrasiklik ya. Kemudian untuk pengecekannya tersendiri ya, jadi kita sering juga melakukan ini ya kalau dalam penelitian dengan distribution method ya, yang kita kenal dengan individual test. Jadi ada plate, di dalam satu plate itu akan ada antibiotik atau antivirus ya, cakram antibiotik ini pada bakteri tertentu seperti itu. Misalkan kita akan melakukan pemeriksaan antibiotik misalkan Cipro ya terhadap Escherichia coli misalkan seperti itu. Jadi ini kita akan tumbuhkan bakterinya ya, yang sudah ada di plate, kemudian cakram antibiotik Cipro yang kita tanamkan gitu. Nah setelah diinkubasi itu kita akan mengukur dari diameternya ya. Jadi kalau diameternya besar ya, jadi lebih dari 21 mm
itu kita sebut dia sensitif, artinya antibiotik tersebut masih sensitif terhadap bakterinya. Jika resisten, dia kurang dari 17 mili diameternya, itu artinya dia resisten, itu artinya dia tidak mampu ya antibiotik tersebut untuk kuman Escherichia coli, kan seperti itu ya contohnya. Ya, kemudian disinilah intermediate, ini masih di tengah-tengah dia ya. Jadi ada intermediate, ada sensitif, ada resisten. Jadi kita bisa mengetahui pola resistensi obat, resistensi antibiotiknya ya dengan menggunakan QT diabetes. Nah, ini yang tadi ya penjelasannya, ini hanya gambar saja. Jadi misalkan untuk grafik obat itu bisa dengan menghasilkan enzim ya, menghasilkan enzim yang bisa memecah ikatan ikatan obat tersebut. Kemudian bisa melalui efflux pump, kemudian bisa melalui modifikasi target site ya, targetnya lokasinya ya, lokasi yang harusnya itu dimodifikasi sehingga tidak bisa diblok oleh antibiotik seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya dalam berupa tabel ya adik-adik ya. Jadi ada glyphosate ya, jadi mekanisme resistensinya ada, jadi dia akan mengurangi aktif obatnya. Ini contohnya dia ada bakteri Pseudomonas. Kemudian untuk beta-lactam, ini yang paling sering juga terjadi ya. Jadi dia ini mekanisme resistensinya mengubah penicillin binding proteinnya ya, tidak menghasilkan enzim beta-lactamase sehingga dia bisa mengalami resistensi, terutama ini pada kuman Streptococcus pneumoniae dan Staphylococcus aureus ya. Karena dia Staphylococcus aureus ini ada gen MFA-nya. Kemudian Auravenico ini ya dengan cara degradasi enzim dan efflux juga. Kemudian ini ya macrolide, ini tadi ya macrolide, contohnya juga efflux ya, dengan mekanisme efflux. Kemudian quinolone juga dia mekanisme efflux mengubah target. Jadi ini obat-obat yang paling sering saya sebutkan ini ya, ada quinolone, kemudian macrolide ya, kemudian tadi juga ada beta-lactamase, kemudian dengan apa tadi Pseudomonas ya, aminoglyphosate ya. Jadi seperti itu, itulah mekanisme resistensi. Selain itu juga ada mekanisme resistensi silang ya, yang seperti dari terkait dengan genetik tadi ya, dari bahan kimia, dari obat-obat yang mendekati secara kimia seperti itu ya. Jadi resistensi mikroorganisme terhadap obat, misalkan dalam satu contoh misalkan aminoglyphosate, dia juga bisa resistensi terhadap obat yang strukturnya mirip seperti itu ya, seperti mikroorganisme. Jadi itu namanya cross resistant ya. Jadi bisa saja dia resisten pada struktur kimia obat yang sama ya. Nah, ini tadi tetracycline ya, tetracycline juga resistensinya dengan efflux juga, kemudian mengubah targetnya, modifikasi target site tadi ya. Kemudian terus sulfonamid juga contohnya itu mengubah modifikasi target site. Jadi mekanisme resistensinya yang di tengah ini ya, jadi lebih
apa namanya lebih detail lagi karena mutasi apa ya gen apa seperti itu ya. Kalian tidak perlu cukup mengetahui sampai dia gimana dia menghasilkan enzim, kemudian mengubah modifikasinya, modifikasi target site yang mana efflux seperti itu. Sudah jelas sampai sana, Dek? Ada pertanyaan? Ya, dokter. Sudah jelas, dokter. Jelas ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke resisten antivirus ya. Jadi kalau untuk antivirus itu lebih banyak dia karena mutasi seperti itu ya, mutasi dari target molekulnya. Kemudian ini juga sering dilakukan eksperimen pada in vitro ya. Kemudian juga ini terkait dengan error dari enzim polimerasenya, baik dia RNA virus maupun DNA virus. Tetapi RNA virus dia lebih sering mengalami error enzim ya, sehingga terjadi resistensi terhadap antivirus. Yang terakhir adalah imunokompromis pada keadaan tertentu, keadaan kondisi pasien dengan imun yang tertekan ya, imun yang menurun, HIV itu juga lebih sering terjadi resistensi. Nah, untuk mekanisme resistensinya sendiri untuk antivirus ini mutasi. Jadi sebenarnya itu hampir sebagian besar mengalami mutasi. Jadi itu mutasi, misalkan yang sering ini pada herpes simplex itu kita kan biasanya memberikan acyclovir ya untuk yang di fase pertama, karena sering pemberiannya itu jadi dia resistensi. Diketahui bahwa ada mutasi pada timidin kinasenya seperti itu. Kemudian untuk varicella juga seperti itu ya. Jadi ada mutasi pada timidin kinase atau DNA polimerasenya. Seperti itu acyclovir ya. Ini kan mungkin kalian juga belajar mengenai mutasi di sel, di blok sel. Itu salah satunya ini ada friendship seperti itu ya, ada substitusi yang seperti itu ya mutasinya. Jadi ada berbagai macam mutasi yang dijelaskan pada tabel yang kanan ini ya. Tapi ini menurut saya kalian tidak perlu karena sudah spesifik sekali mutasi pada regio berapa gitu ya. Jadi ini lebih ke genetika gitu. Kemudian untuk sitomegalovirus ya, jadi benciclovir ini 97 ini juga jarang ya kita gunakan. Jadi yang biasanya di layanan primer hanya acyclovir ya yang kita ketahui ya. Untuk yang lain ini di fase selanjutnya. Nah, ini juga untuk interferon, ini mekanismenya sendiri masih belum diketahui. Ini juga NRTI ini pada ya sering pada pasien HIV ya, sering kita berikan ini ya. Jadi obatnya ini jadi mekanisme resistensinya terjadi mutasi juga ya, jadi mutasi pada genetika M204 seperti itu ya. Jadi begitu penting untuk kalian ketahui, tapi hanya diketahui saja ya. Dia hanya diketahui bahwa ada mutasi di gennya terkait dengan berbagai mutasi yang terjadi ya pada gen-gen tertentu. Ini ada kode-kodenya tersendiri. Kemudian ini NRTI, kemudian NRTI ya, juga ini terjadi mutasi pada ikatan FTI dengan virus ya. Reverse transkriptase. Kemudian ini terkait HIV juga ya, seluruhnya CCR5 inhibitor terkait dengan cara kerja reseptor yang terikat dengan virus HIV.
Ya, jadi kan kalian juga sudah belajar bagaimana sih virus itu masuk sampai menempel pada sel seperti itu ya. Inilah contoh-contoh obatnya. Kemudian setelah tahu obatnya, baru ke resistensinya terjadi mutasi di mana seperti itu ya. Kalau virus itu memang agak rumit karena kita harus sequencing ya, mutasinya di mana sih dia, sequencing biasanya ya genomnya. Setelah tahu uh, apa namanya sequence-nya, kita akan tahu dia mutasinya di mana seperti itu ya. Misalkan kayak seperti COVID ini kan juga terjadi mutasi ya, ada vaksin seperti itu, vaksinnya tidak mempan ya, dan diperkirakan juga ada mutasi dari virus tersebut. Nah, untuk antiparasit sendiri tidak ada vaksin yang efektif untuk antiparasit ya. Jadi ini sebagian besar tergantung dari obatnya. Interaksi biologinya antara parasit dan host, kemudian mekanismenya juga terjadi karena berkurangnya akumulasi obat ya, modifikasi juga di sini baik itu struktur dan metaboliknya. Ini mekanisme resistensinya ya. Nah, di sini contohnya dia kloroquine ya, kloroquine untuk penyakit malaria. Ini dia akan mengurangi akumulasi obat pada parasitnya dengan mengubah apa namanya mutasi ya. Jadi ini kodenya PFCRT dan PFPGH1. Jadi itu. Kemudian yang sering juga ini artemisinin ya, mutasi pada proteinnya. Ya, jadi ada mutasi pada protein. Dan ini terjadi mutan pada gen ya, mengubah transportnya seperti itu. Nah, untuk metronidazole ini juga mekanisme resistensinya itu dengan mengurangi konsentrasi enzim ya dan koenzimnya seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya ini yang sering juga itu adalah ini schistosomiasis ya. Jadi penyakitnya pengobatannya dengan praziquantel, ini penyebaran resistan secara klinik, tapi ini tidak begitu dijelaskan ya, karena masih belum diketahui secara spesifik seperti itu resistensi ya. Nah, untuk antifungin itu antiparasit tadi ya, ini beberapa saja untuk antiparasit. Kemudian untuk antifungin ini berkebalikan sekali dengan resistensi antibakteri. Kemudian belum ada evidence base terkait dengan resistensi fungin ya. Jadi tidak kalau bakteri kan bisa ditransmisikan dari sel satu ke sel lain. Dan mekanismenya juga hampir sama dengan resistensi yang sebelumnya ya, ada efflux pump, kemudian ada perubahan target dan pengurangan obatnya seperti itu. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Jadi ini obat-obat yang sering kita gunakan itu ada amphotericin B ya, kemudian itraconazole dan fluconazole. Untuk aspergillus ini contohnya ya, jadi contoh jamur aspergillus itu nanti akan mengubah target enzim ya, mengubah target enzim demetilase, 14 alfa demetilase, kemudian dan bisa mengurangi akumulasi si obat asol itu sendiri, sehingga aspergillusnya tetap tumbuh ya, tidak mempan dengan itraconazole. Nah, untuk Candida kita biasanya obati dengan amphotericin B ya. Ini resistensinya dia mengurangi ergosterolnya ya, karena ergosterol ini kan yang dari obat ini dia akan mempengaruhi ergosterolnya ya. Jadi dengan berkurangnya obat
sehingga kandidanya tetap hidup seperti itu. Ya, itu sih yang penting untuk berhasil dengan kandida. Kemudian fluconazole ya, ini sama ekspresi juga dari dimetilase 14 alfa di ini dua ini ya. Yang lainnya ini hampir sama dengan yang di atas. Oke. Jadi yang perlu diketahui adalah aspergillus dengan candida albicans yang sering terjadi. Jadi untuk penggunaan amphotericin B, itraconazole dan fluconazole. Ya, untuk yang lain kalian ketahui saja bahwa memang ada pengurangan pada aldosterol. Ya, perubahan ya, apa namanya modifikasinya juga ya. Kalau yang di fluconazole dan itraconazole ini lebih banyak ke enzim demethylase. Ya. Kemudian untuk resistensi antihistamin ini tadi sudah ya, tadi ya asal golongan asal, kemudian mekanisme kerjanya kan dia akan memblok aldosterol ya. Kenapa aldosterol itu penting juga ya di dalam pengobatan klinik. Kalau dia untuk resistensinya seperti ini, dia akan mengurangi obat ya, sehingga tidak bisa berfungsi lagi pada jantung. Tapi ini gen-gennya ya, ini kode-kode gennya saja ya, jadi bisa tahu aktif obatnya ya. Jadi contohnya seperti ini, jadi aktivitas obatnya yang diubah atau misalkan aktifnya yang diturunkan seperti itu ya. Nah, untuk amphotericin B juga begini ya. Jadi dia mekanisme kerjanya dia akan membentuk suatu pori ya. Mekanisme resistensinya ada pengurangan sterol, depresi, kemudian ada biofilm. Jadi itu saja. Nah, apa sih implikasi klinis yang akan terjadi jika terjadi resistensi obat? Itu akan terjadi kegagalan terapi. Jadi walaupun kita memberikan obat yang sesuai misalkan virus, kuning, untuk jamur, tapi kalau memang ada resistensi, tentunya obat tersebut tidak mampu untuk mengatasi penyakit. Ya, yang sekarang juga sebenarnya terjadi adalah resistensi obat TB. Ya, dulu obat TB yang OAT di puskesmas ya, niacin, masih mempan dengan penyakit TB. Tapi sekarang sudah ada anti-resisten, namanya multi, itu banyak terjadi resistensi pada obat TB. Ya, antibiotik juga seperti itu ya. Misalkan amoxicillin itu sudah bisa untuk membunuh gram positif ya, jadi luas gram positif tapi sekarang sudah tidak relevan lagi. Jadi harus memberikan generasi kedua dan ketiga. Jadi yang awalnya mempan dengan antibiotik generasi 1, tetapi sekarang sudah ya, apalagi yang sudah pasien-pasien yang ada di rumah sakit seperti itu ya, seperti dicek ternyata banyak sekali resistensi antibiotik. Di rumah sakit sendiri pun itu kita bisa ada teman-teman tertentu yang MRSA misalkan ya, jadi apa yang memang resisten gitu ya. Jadi dari rumah sakit kita bisa tertular juga sebenarnya terkait dengan genetika yang tadi saya jelaskan ya. Seharusnya ada bisa menularkan dari satu sel ke sel lain melalui transmisi genetik. Kemudian untuk virus
Ya, jadi ada simptomatik viremia. Jadi ya tidak ada gejala ya, tapi ini masih ada statistik dan tidak terdeteksi. Kemudian untuk metronidazole itu diperlukan peningkatan dosis jika terjadi resistensi inflamasi. Artinya dosisnya akan lebih meningkat dibanding sebelumnya. Ya, dan juga di sini berperanan juga ya obatnya dan faktor kosnya sendiri ya, infeksinya. Kemudian pencegahannya bagaimana supaya tidak kita bisa menghindari resistensi ya. Jadi penyebaran resistensi ini yang perlu diperhatikan dengan melakukan tracking ya. Jadi siapa resisten, kemudian misalkan di keluarganya apakah ada nggak yang resisten juga seperti itu ya. Nah, jadi di tracking ya yang mana saja yang mengalami resistensi, kemudian kita bisa mengambil data resistensi obat apa saja yang terjadi di misalkan di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit Sanjiwani kita akan selalu membuat pola resistensi kuman seperti itu untuk mengetahui sejauh mana resistensi yang terjadi di daerah tersebut, itu bisa kita deteksi. Kemudian peresepan antibiotik ya, jadi peresepan antibiotik yang memang benar-benar untuk infeksi bakteri itu kita harus seleksi seperti itu. Tidak semua penyakit kita gunakan antibiotik. Yang kemudian tentunya dengan penelitian dengan perkembangan obat yang baru pasti. Ini pencegahan yang perlu kita lakukan untuk menekan peningkatan resistensi. Ya. Jadi itu yang mengenai resistensi ya. Jadi akan prinsip-prinsipnya itu saja ya, sehingga kalau ditelusuri lagi ya memang harus ada gennya ya, kita cek gen resistennya di mana. Misalkan dulu juga quinolone misalkan kita biasanya bisa digunakan ya, contohnya Cipro itu pada infeksi saluran kemih, tetapi ada beberapa pasien yang mengalami resistensi ya. Jadi kalau quinolone juga bisa mengalami resistensi pada mekanismenya itu terjadi mutasi juga bisa ya, selain yang tadi saya sebutkan ya, reflux, kemudian menghasilkan enzim ya, dan memodifikasi site-nya seperti itu ya. Untuk ini mungkin saya ada pertanyaan sedikit ya terkait yang tadi saya jelaskan. Mungkin siapa? Nah, kepada 0131 ya, 131 ada di sana, Dek? Nggak ada ya? Oke. Pada 131 apa sih yang menyebabkan resistensi, penyebab resistensi, Dek? Bisa dijelaskan? Ada perubahan struktur dari mikroorganismenya, Halo? Nggak ada ya? Suara saya terdengar ya, Dek ya? Aduh, Oke. terdengar dokter. Ya. Ada yang bisa menjawab? 131 nggak ada suaranya, Dek ya? Kena resisten. Ya, silakan, Dek. NIM berapa?
131 dokter. Oh ya, Maaf tidak bisa menghidupkan kamera dokter. oke. Karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dokter. Uh-uh. Selain itu ya penggunaan antibiotik yang berlebihan lagi. Juga karena mutasi dari mikroorganismenya juga dokter. Ya. Oke, kemudian yang kedua, nah pada mikroorganisme bakteri ya, untuk bakteri bagaimana mekanisme yang terjadi, mekanisme resistensinya apa saja. Coba sekarang 030. Apakah saya kedengar? Ya, mekanisme resistensi pada antibakteri atau antibiotik. Terdapat dua mekanismenya itu, ada intrinsik dan juga ada acquired. Kalau intrinsik itu dia tidak melalui host, jadi dia tidak melalui pencampuran genetik. Kalau yang acquired itu dia menggunakan transformasi DNA atau dari DNA ekstra kromosom. Bisa diulangi deh, kok putus-putus ya saya dengarnya ya. Coba. Untuk ada intrinsik dan juga acquired. Kalau yang intrinsik itu tidak melalui host dan juga tidak ada pencampuran, tidak melalui pencampuran genetik. Kalau yang acquired itu melalui transformasi DNA ataupun DNA ekstra kromosom. Ya, jadi saya tambahkan dikit ya. Jadi untuk resistensi bakteri, mekanismenya ada intrinsik, itu yang terjadi bisa kalau secara genetik dia secara kromosom, ya secara vertikal dia jadi multiplikasi selnya itu akan diturunkan secara vertikal seperti itu ya. Kemudian kalau untuk yang didapat, dia juga akibat dari transfer DNA. Yang seperti yang 4 ada konjugasi, ada transduksi, ada transformasi. Ya, jadi mekanismenya seperti itu ya untuk transfer gen seperti itu. Ya, mekanisme resistensi antibiotik selain ini kan tadi dibagi dua, yang didapat secara vertikal ya, secara vertikal, secara intrinsik. Itu apa saja lagi mekanisme resistensinya? Satu, dua, empat. Ya, mekanismenya apa saja? Dokter, maaf, bisa diulang tadi pertanyaannya dokter? Mekanisme resistensi antibiotik, cara-caranya seperti apa? Silakan deh. Kan tadi saya sudah jelaskan ada 4 ya. Apa saja? Melalui inaktivasi dari enzim, kemudian meningkatkan dari uptake obat dan menurunkan eliminasi dari obat. Itu ya dokter. Ya. Ya, jadi nanti contoh-contohnya nanti mohon diperhatikan ya adik-adik ya. Jadi kan nanti akan saya berikan kasus misalkan seperti ini. Golongan obat, pasien diberikan ya misalkan ada kasus ya,
dengan keluhan misalkan apa ya, menanah misalnya seperti itu ya. Terus dokternya memberikan obat golongan ya, kalau misalkan saya kasih contoh obatnya dulu misalkan ya, obat penisilin misalkan seperti itu, atau monobaktam, itu termasuk golongan apa? Kalian tahu nggak? Nah, Mektam golongan beta laktam, ya benar ya, golongan beta laktam. Jadi kalian harus tahu golongan obatnya. Kemudian mekanisme resistensi golongan obat tersebut apa saja? Penisilin apa mekanisme resistensinya yang mendominasi? Penisilin (051) misalkan seperti itu ya contoh kasusnya. Mekanisme resistensi pada penisilin yang tadi di awal saya jelaskan. Gerak inaktif. Seingat saya inaktivasi enzim obat apa? Kenapa? Inaktivasi enzim dari obat. Ya, enzim apa yang dihasilkan dia? Kalau golongan beta laktam. Beta laktam. Ya, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi misalkan penisilin yang menghasilkan apa namanya, penisilin menghasilkan. Jadi mekanisme resistensinya dia menghasilkan enzim ya, enzim beta laktamase ya, sehingga mikroorganismenya tidak bisa dibasmi seperti itu ya. Jadi dia akan memecah obat penisilinnya sendiri, sehingga mikroorganisme tetap hidup, dia tidak bisa membunuh mikroorganisme obat tersebut ya. Seperti itu contohnya. Sudah jelas ya mekanisme resistensi? Kemudian contohnya apa lagi ya yang tadi? Mungkin saya kasih contoh lagi satu supaya jelas ya. Jadi misalkan obat apa, ya misalkan golongan obat macrolide. Yang macrolide itu bagaimana mekanisme resistensinya? Seorang pasien diberikan golongan obat macrolide seperti itu, tetapi dia tidak sembuh sehingga dokter menyimpulkan terjadi resistensi. Bagaimanakah mekanisme obat tersebut? Misalkan seperti itu, ada yang bisa menjawab? Macrolide mekanismenya seperti apa resistensinya? Ya tadi di slide saya kan sudah ada ya juga ya, mekanisme resistensi itu adalah dia dengan cara mengubah target molekulnya ya. Jadi mengubah RNA ribosom berikatan dengan subunit ribosomnya ya, yang bisa ya. Jadi seperti itu ya dek ya, contoh-contoh kasus nanti yang akan menjadi namanya mekanisme resistensi ya. Kemudian untuk resistensi yang terjadi pada gen, misalnya mutasi pada kromosom ya, kemudian transport juga bisa terjadi ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian dengan perantara plasmid ya, plasmid ini pun apa namanya ekstra kromosom ya, jadi genetik ekstra kromosom dengan plasmid yang membawa gen resisten antibiotik ya, bisa mentransfer genetiknya ke sel yang lain seperti itu ya.
Jadi yang bisa dengan paraplasmid itu chloramphenicol itu bisa, in vitro itu bisa ya. Jadi kemudian dekasikline itu bisa dengan chloramphenicol. Nah, jadi mohon dicatat itu sudah saya ada di slide, jadi kalian bisa baca juga. Nah, jadi itu adalah saya contoh plasmid dengan dia misalkan beta-lactam itu dia menghasilkan enzim beta-lactase, itu juga bisa dengan rangkaian plasmid. Misalkan chloramphenicol ya menghasilkan enzim dia acetyl transferase ya. Untuk eritrosin di sana terjadi perubahan di boson binding site ini ya, golongan laporan tidak bisa sebutkan. Sudah ya sampai ke sana? Ada yang kurang jelas nggak terkait dengan mekanisme resistensi? Kalau yang virus yang perlu kalian pahami itu adalah yang acyclovir tadi ya, acyclovir dalam pengobatan herpes simplex, kemudian pada pengobatan varicella di mana terjadi mutasi pada pinidin kinasenya ya. Kemudian untuk antiparasit misalkan apa namanya metronidazole dia perlu dosis yang lebih tinggi ya, jadi pengurangan dari obat itu sendiri supaya dia tidak bisa memutasi infeksi dari virus. Ya mungkin itu kesimpulannya ya adik-adik ya yang bisa saya jelaskan kembali ya. Sudah jelas semua kah? Sudah dokter. Jadi sudah bisa ya menjawab apa nanti yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sekitaran itu saja tentang antibakteri, antivirus yang sudah jelaskan tadi, antifumi ya. Antifumi sendiri itu yang obat yang paling sering itu adalah golongan azol ya, itraconazole, fluconazole seperti itu, dan amphotericin ya. Kemudian antifumi sudah, kemudian antiparasit itu anti malaria ya, trichomonas juga ya. Jadi itu yang paling sering terjadi ya. Ya, ini sudah jam 11. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Sudah mengerti tidak mekanismenya? Apa kurang jelas yang saya jelaskan ya? Nanti dokter kalau memang ada pertanyaan ya silakan bisa japri ke saya ya, apa yang kalian kurang jelas, sehingga nanti bisa membantu kalian untuk pembelajaran di kuliah 11 ini ya, sehingga kuliah 11 bisa kalian pahami dan nilainya juga baik ya di kuliah ini. Ya, sudah jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah waktu juga ya, waktunya hanya 1 jam ya, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar ya. Low infeksi ini lumayan banyak juga ya, selain kuliah resistensi ya. Jadi nanti dipelajari lebih baik lagi ya. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Saya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.